kenapa Pak Prabowo bisa menjadi seresisten ini sama kritik? Bayangkan selama 10 tahun masa pemerintahan Pak Jokowi dan 5 tahun masa pemerintahan Pak SBY, Pak Prabowo itu kritikus handal. Kuat, dia kritik di mana-mana, titik ini, titik ini, titik ini. Apakah ketika dia mengkritik kemudian dia sekarang mengatakan bahwa yang mengkritik itu kurang patriotis? Beliau sendiri 15 tahun jadi kritikus, gak pernah ada yang nyebut itu tidak patriotis gitu. Nah, tapi kenapa sekarang beliau mengatakan yang seperti itu? Ya karena sebenarnya ada dalam situasi yang panik. Panik. Ini Pak Prabowo itu, saya mohon maaf, ada dalam situasi yang sebenarnya sekarang tuh panik. Beliau tuh mencoba untuk menenangkan diri dan mencoba untuk menenangkan masyarakat dan mengatakan siapapun yang ngompor-ngomporin bahwa sekarang sedang ketakutan itu tidak patriotik gitu kan. Bilangnya itu adalah seperti itu. Ya artinya sebenarnya beliau udah ketakutan, sebab kalau misalkan gejolaknya tidak sebesar itu dan beliau tidak ada dalam situasi yang melihat itu, ya beliau nggak akan ngomong kayak gitu. Omongan itu menunjukkan bahwa beliau juga sebenarnya sadar bahwa kita tuh sedang OTW menuju krisis. Guru, maaf, tadi kan Pak Prabowo ke Jepang kan dapat pinjaman kurang lebih 200 triliun sekian. Sedangkan kita bulan Juni apa Mei ya, kita akan dihadapin dengan membayar hutang 800 triliun kita kurang lebih bayar hutang. Sedangkan pajak kita defisit. Mau hutang ke siapa lagi tuh? Nggak tahu, kita nggak. Sedangkan EBG kan nggak boleh di otak-atik, harus tetap jalan. Kiamat kurang sehari pun mungkin tetap buka tuh. Bahkan di 8 kebijakan terbaru itu tetap ada poin optimalisasi MBG. Ya MBG itu harus tetap ada karena sebenarnya itu bukan program untuk rakyat. Saya sering bilang undang-undang nggak ada. Dan nggak mungkin lah kalau misalkan ini proyek program untuk untuk rakyat itu nggak mungkin lah. Skemanya tuh nggak mungkin kayak gini. Kalau misalkan benar-benar untuk rakyat, tunda 1 tahun, kita bikin dulu penelitiannya, kita bikin dapurnya dulu, kita siapkan orang-orang yang mau siap dulu, kita siapkan dulu supply and demand-nya dulu dan sebagainya kan, baru setelah itu jalan. Ini gak ada apa-apanya tiba-tiba langsung, itu kan gak mungkin, itu pasti ada. Ya tapi balik lagi soal ini, bahwa kita nanti duitnya dapatnya dari mana? Ya sekarang tuh habis-habisan. Pak Prabowo kemarin juga ngomong sama menteri-menterinya, "Oi cepat Bahlil, Pak Bahlil cepat cari ininya dari mana? Gitu. Ambil minyaknya di mana? Minyaknya dari mana gitu." Kemudian ini juga dan omongannya Bahlil kan udah ketemu. Mungkin Prabowo percaya ya, mungkin. Kalau masyarakat percaya enggak. Katanya udah ketemu juga tuh sumber. Ya kita ada baru. sumber. Cuma kan nggak pernah dijelasin dari mana. Dan kita nggak percaya juga. Ya karena Pak Bahlil itu sering ini kan. Nah tapi ada bocoran juga sedikit nih. Apa tuh? Ya tapi sebenarnya mungkin kita semua udah tahu gitu. Jadi Pak Prabowo itu memang sengaja diisolasi dari informasi-informasi karena ada 12 orang di belakangnya itu yang menyaring, dan 12 orang itu selalu memberikan kabar baik kepada Pak Prabowo. Sehingga Pak Prabowo itu selalu menyatakan sesuatu yang berbeda dengan lapangan. Rakyat, dengan kan sempat dinyatakan juga sama Prabowo kan. Saya ternyata selama ini diberikan laporan-laporan yang ABS asal Bapak senang. Iya. Kan gitu. Saya sudah tahu ini kan gitu kan. Alhamdulillah itu isu yang dulu saya hembuskan sejak setahun yang lalu itu akhirnya sekarang bisa didengar juga. Karena Pak Prabowo itu sekarang suka nonton YouTube menjelang tidurnya beliau tuh ya. Jadi presiden juga nonton YouTube ya kalau mau tidur. Presiden juga mau tidur nonton YouTube. Dan itu penting sebenarnya karena Pak Prabowo sendiri, saya mau nonton yang berhubungan dengan gejala-gejala masyarakat. Nah itu bagus sih sebenarnya. Cuman saya kalau saya jadi presiden, saya juga nggak tahu itu duit 800 triliun yang harus dibayarkan tuh dari mana. Saya nggak tahu. Kabar baiknya itu adalah kebanyakan utangnya itu dalam bentuk rupiah. Kabar baiknya sih, jadi kita masih seenggaknya nggak ngikutin kurs dolar ya. Iya. Kalau pakai kurs dolar kan, aduh gawat itu. Ya tapi setidaknya itu mungkin itu bisa diatasi. Tetapi saya sendiri sebagai orang awam dalam tanda kutip, kalau saya jadi presiden, kalau misalkan akang-akang jadi gimana? Kalau saya jadi presiden, saya nggak tahu itu dibayar dengan cara seperti apa. Saya jadi presiden, saya akan ngomong di awal. Saya baru jadi presiden, saya mendapati hutang dari presiden sebelumnya sekian ribu triliun. Jadi ketika kita dihadapin dengan keadaan seperti ini, masyarakat udah tahu duluan. Mungkin udah memaklumi ya, oh iya dulu kan yang hutang ribuan triliun sekian. Ini ya sebelumnya kan. Sebelumnya bukan cuci tangan, cuma kan menginfokan. Jadi ketika ada gejala sebenarnya, mungkin sekarang minyak langka, terus keuangan kita defisit. Kita nggak punya uang lagi. Kalau kita punya uang lagi ngapain utang, dan sekarang lagi berangkat lagi kan ke Korea kan. Ya tapi Pak Prabowo nggak bisa ngomong kayak gitu. Kan di awal nggak ngomong masalahnya. Nggak, dia memang nggak bisa ngomong kayak gitu.
Karena beliau itu mengklaim dirinya sebagai Iya, pelanjut. pelanjut. Dia nggak bakal mungkin nyalahin sebelumnya. Iya. Gitu. Nah jadi dia harus ya ngikutin aja. Oh Ya saya. mau nggak mau dia harus terima itu kan. Nah tapi ya balik lagi lah ini. Kita tuh sekarang ya harus siap-siap dengan situasi yang paling buruk. Jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah makan berita apalagi berita hoax. Jangan mudah mengikut kesana kesini secara membabi buta. Kemudian kalau misalkan nanti ada barang-barang yang kebutuhan yang naik dan sebagainya, jangan panik. Jangan panik ya. Kayak kemarin kan BBM mau naik baru isunya doang langsung ngantri di mana. Ini kan himbauan jangan panic buying segala macam itu udah sering banget disampaikan ya oleh siapapun gitu loh. Tapi tetap aja masyarakat kan karena bilang jangan panik buying itu maksudnya adalah dia panik gitu. Jadi Akang pernah nggak nemu spanduk di sini? Jangan oleh. Dilarang buang sampah sembarangan gitu. Di bawahnya bersih. Nggak mungkin di bawahnya tuh udah banyak sampah baru dilus banyak. Jadi kita tuh udah panik. Ya, jadi larangan adalah perintah. Ya kita berharap kita tuh bukan benci pemerintah. Kita tuh kalau misalkan mengkritik pemerintah adalah agar berkontribusi untuk menyelamatkan Indonesia agar Indonesia itu menjadi lebih baik dan seterusnya. Cuman saya mohon kepada pejabat-pejabat kita, elit-elit kita, maulah ngobrol sama rakyat, mau komunikasi sama rakyat. Saya tuh sering berkali-kali ngomong kayak gini kan. Pak KDM itu sangat kontroversial sebenarnya. Kebijakan-kebijakannya tuh ya ada yang baik tapi juga ada yang buruk. Bagaimanapun namanya juga pejabat, gak mungkin dia bisa menyenangkan banyak pihak. Tapi karena dia bisa berkomunikasi dengan masyarakat, yang ngefans tuh banyak. Karena komunikasi. Nah ini pemerintah saya ajakin komunikasi kabur. Saya ajak wah enggak itu nanti kita terikat sama dinas sama jabatan kita nggak bisa ngomong leluasa dan sebagainya. Ya akhirnya apa? Pemerintah ngomong oke, semuanya aman baik-baik saja. Siapa yang mau dengerin? Rakyat ngomong A, dia ngomong B, rakyat nuntut, ayo kita ajak ngobrol, ayo kita adu argumentasi, ayo ini masalahnya apa, saya butuh penjelasan. Gak ada yang mau ngomong, muka tembok semuanya. Ya nanti kan kami ada di posisi ngomong apapun itu bakal dihujat. Yang ngomong apapun bakal dihujat tuh karena memang gak pernah mau ngomong. Ya itu coba Pak Purbaya itu pertama kali dia keluar dia dihujatnya tuh luar biasa. Terus dia ngomong klarifikasi, oke muka saya bahasa saya bahasa koboi bla 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 bla. Tapi setelah itu dia bisa membumbung karena apa? Karena dia terus berkomunikasi, terus mengeluarkan statement, terus bilang bahwa pejabat ini nggak benar, pejabat itu nggak benar, bea cukai itu nggak benar dan sebagainya. Dia dikomunikasikan itu kepada masyarakat. Jadi bukan soal mana yang lebih baik. Tapi soal komunikasi, soal narasi. Zaman sekarang itu zaman matinya kepakaran. Zaman sekarang itu adalah zaman di mana pakar tidak didengar daripada influencer kayak kita-kita. Nah, karena itu maka pemerintah tuh harus bisa beradaptasi di situ. Mereka tuh harus berbicara juga di ruang publik. Ruang publik itu bukan tempat kampanye. Ruang publik itu bukan Kompas doang. Ruang publik itu adalah apa yang dilihat oleh masyarakat yang bisa viral 1 juta 2 juta penayangan dan sebagainya. Saya tuh bilang coba kalau misalkan pemerintah itu ngomong sama Pak Deddy Kobisa, terus nanti seminggu sekali aja ngomong sama Pak Deddy Kobisa. Iya berarti giliran ya. Live ngomong keluhan-keluhan masyarakat diterima kayak gimana bla 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 bla. Itu tuh bagus. Saya tuh udah bolak-balik ke DPR, saya tuh udah bolak-balik ke pemerintah. Ada nggak di antara mereka yang mau ngobrol? Tapi kan takut dihujat, ya itu masalahnya. Kenapa mereka tuh begitu takut sama masyarakatnya sendiri? Guru, ini kan saya mau membacakan 8 kebijakan pemerintah nih yang disampaikan oleh Pak siapa? Erlangga. Pertama, WFH ASN seminggu sekali. Kedua, pembatasan kendaraan dinas hingga 50%. 50% kendaraan dinas nggak boleh keluar karena itu penghematan bensin biar nggak cepat habis mungkin ya. 3, pemangkasan perjalanan dinas. Perjalanan dinas kan emang angka yang besar. 4, optimalisasi MBG. Dioptimalkan, tetap MBG, tetap nggak dihapus. Nah, 5, sekolah tetap tatap muka. Jadi nggak ada online ya, tetap offline. Karena kan kalau online ngapain kan udah zonasi. Udah deket naik sepeda bisa mereka, nggak harus naik motor. Paling yang bingung kan orang kaya doang. Nggak biasa naik sepeda. Nah, penghematan anggaran BBM dan subsidi. 7, refocusing anggaran hingga 103 refocusing apa nih?
130,2 triliun ya. Pengalihan anggaran dari itu ya belanja non Iya, yang prioritas. prioritas diarahin ke yang Yang produktif. aja. 8 efisiensi energi dan akselerasi program 850. B50. B50. Kan tadi malam kan masyarakat lagi seneng nih guru, lagi bahagia. Nah, Karena kenapa? BBM nggak jadi naik. Jadi naik. Tapi ketika misal lusa besok minggu besok jadi naik, masyarakat pasti marah tuh. Ya, pasti. Dan dengan 8 strategi ini, kira-kira berapa barel BBM yang bisa dikurangi? Ya itu kan masalahnya tuh. Iya. Nah, mau dikurangi atau enggak, ujung-ujungnya adalah kalau kita masih belum bisa membebaskan Selat Hormuz untuk bisa kita lalui, ya krisis ini kita tuh hanya tunggu waktu. Kita tuh hanya bakal nanti BBM subsidinya ditambah biar stabil, nanti kita akan kurangi ini. Tapi kan itu penundaan, itu nggak nyelesain masalah. Kalau misalkan Amerika Serikat sama Iran masih terus-terusan perang, kemudian Selat Hormuz masih dijagain gitu. Ya kita mau bertahan kayak gimana gitu. Ya memang mungkin kita tuh kuat gitu, tapi kan kayak tahan napas kita tuh. Bisa tahan napas semenit 2 menit apa gitu. Tapi sampai kapan gitu. Lalu prediksi Guru Gembul nih misalkan kalau mau memprediksi, asal jauh-jauh deh 2-3 bulan ke depan deh dengan kondisi seperti ini. Saya gak mau nakut-nakutin orang sih, cuman ya seperti yang tadi itu, jadi kita tuh sudah punya pola-pola khusus yang dengan pola-pola seperti ini kita tuh khawatir sekali pemerintahan kita itu akan goncang, khawatir sekali karena gini Kang, dari 1 abad terakhir terjadi perang di mana-mana, terjadi revolusi di mana-mana. Masalahnya itu bukan ideologi Kang, masalahnya itu adalah kebutuhan akan sumber-sumber kebutuhan pokok. Urusan perut. Iya. Jadi kenapa perang Ukraina lawan Rusia meletus gitu, kemudian berkepanjangan dan sebagainya? Ya itu tuh urusan perut. Itu tuh urusan sumber daya, bukan urusan ideologi. Kemudian kemarin ada Kamboja lawan Thailand perang, kemudian ada India Pakistan perang dan sebagainya. India Pakistan perang, apa yang diancamkan itu sungainya akan dipendet, dibendung ya kan. Dibendung, dialihkan ke sini dan sebagainya. Ini tuh urusan kebutuhan. Nah sekarang kebutuhan kita yang jadi bermasalah tuh. Jadi ada analisis yang cukup menarik ini nih. Sektor formal kita itu hanya ada di kisaran 40%. Sisanya adalah sektor informal. Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya sebagian besar rakyat Indonesia itu tidak terjamin kehidupannya karena sektornya informal. Kemudian ada pernyataan klaim dari pemerintah, dari BPS, dia mengeluarkan sebuah data bahwa pengangguran di Indonesia itu cuman 4,7%. Kemudian kita lacak itu kriteria pengangguran yang dimaksud itu apa? Kriteria pengangguran yang dimaksud itu adalah kalau kita misalkan nganggur dalam waktu 1 minggu, kemudian dalam 1 jam di akhir-akhir ada tetangga kita, tolong benerin kenteng dong saya bayar 20.000. Itu tuh dianggapnya tidak pengangguran. Itu dianggapnya tidak pengangguran. Kalau misalkan ada pemulung yang punya penghasilan 20.000 sehari, itu tetap dianggapnya bukan pengangguran. Nah, kalau misalkan penganggurannya dihitung bersama dengan kriteria yang lebih terbuka dan longgar, penganggur kita tuh 70 juta orang atau lebih. Dan itu kayak Pak Menteri kemarin, Pak Abdul Qadir, siapa itu? Beliau tuh ngomongnya sekitar 70. Nah, ini tuh adalah orang-orang yang kelaparan. Ini tuh adalah orang-orang yang dipantik dikit aja, misalkan besok BBM naik jadi mahal gitu ya, mereka tuh bisa langsung ngacak-ngacak halte bus, pidana ya Mas, bakar. Jadi kalau misalkan dengan 70 juta orang, bayangin itu yang nganggur doang, ditambah lagi misalkan yang udah kerja tapi gajinya kecil, yang udah kerja tapi gak ada tunjangan, yang udah kerja itu adalah 60% dari total tenaga kerja di Indonesia. Karena sektor formal kita tuh mendet. Sektor formal kita itu sepanjang 10 tahun era pemerintahan Pak Jokowi turun dari 15 juta berubah menjadi 2 juta kemampuan daya serapnya. Bayangin dari 15 turun ke 2 juta itu 1/8-nya. Kemudian di akhir ini
anaknya Pak Jokowi ngomong 19 juta lapangan pekerjaan akan dibuka. Tapi sampai sekarang kita nggak ada atau nggak ketemu atau nggak melihat itu.